Oke, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Di video kali ini, gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Who Am I. Film ini menceritakan tentang seorang jenius komputer yang bernama Benjamin Engel. Suatu saat, ia diajak temannya untuk bergabung ke sebuah kelompok hacker yang ingin diakui oleh dunia. Sebelum itu, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film diawali dengan scene Benjamin menelpon seseorang. Ketika ia memasuki apartemennya, ia menemukan teman-temannya sudah tewas dan menemukan selongsong peluru. Dan film pun dimulai. Scene berpindah ke kantor polisi untuk melapor mengenai kasus tersebut. Ketika di kantor polisi, ia menceritakan cerita hidupnya yang penuh bulian kepada agen Europol yang bernama Hanny Lindbergh. Dia bercerita bahwa ia mencintai seorang gadis yang bernama Mary. Namun cintanya hanyalah bertepuk sebelah tangan, dan hingga dewasa pun ia masih mencintainya. Ia juga mempunyai seorang idola yang bernama MRX. MRX adalah seorang hacker yang sangat diakui oleh dunia. Ceritanya pun berlanjut. Sekarang ia bekerja sebagai pengantar pizza. Namun, ketika ia sedang mengirimkan sebuah pesanan, ia malah bertemu dengan Mary. Karena yang memesan makanan adalah teman Mary. Melihat Mary dengan keadaan tersebut, ia langsung mencoba untuk meretas server kampus Mary. Karena ketangkap basah saat sedang meretas, Benjamin mendapat hukuman dari kampus, berupa bakti sosial. Ketika sedang beristirahat, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Max, dan Max pun mengajaknya untuk bergabung ke sebuah kelompok peretas. Malam pun datang. Benjamin yang diundang Max untuk hadir ke sebuah pesta pun datang. Ternyata di sana ada Mary dan temannya yaitu Oscar. Dia adalah orang yang juga naksir dengan Mary. Max pun mengajak Benjamin ke lantai atas, dan di atas sudah ada Stephen dan Paul. Stephen adalah seorang ahli software yang suka dengan hal yang menantang adrenalin, dan Paul adalah seorang ahli hardware yang mempunyai sifat yang kaku dan pendiam. Agar mereka bertiga percaya dengan skill Benjamin, Benjamin pun memperlihatkan skillnya dengan mematikan listrik seluruh komplek menggunakan sebuah komputer. Kemudian, polisi pun datang dan menggerebek pesta tersebut. Mereka berempat dan disertai Mary yang tiba-tiba ikut pun kabur lewat jendela. Di keesokan hari, Max mengajak Benjamin untuk melaksanakan aksi pertama mereka. Dengan merusak rapat sebuah partai dengan meretas layar monitor dan memutar video tak senonoh, yang terdapat ketua partai sedang bercocok tanam dengan banyak hewan. Misi mereka pun berhasil, karena nenek Benjamin terkena penyakit yang cukup parah. Neneknya pun dirujuk ke rumah sakit. Kemudian rumah Benjamin yang kosong pun menjadi markas mereka. Kemudian mereka menamai kelompok peretas mereka dengan nama Clay, yaitu kepanjangan dari Clown Loving LU, yang berarti badut menertawakanmu. Mereka pun semakin berkembang dan meretas berbagai platform seperti berita, keuangan, dan meretas lampu hotel. MRX pun berkomentar dan malah menganggap mereka sampah dan seperti anak-anak. Karena ditertawakan MRX, mereka pun mencoba meretas sistem yang lebih berkelas seperti BND. For your information, BND adalah Badan Intelijen Luar Negeri Jerman yang bekerja sebagai juru kunci dalam perekonomian, politik, dan pertahanan negara. Dengan memancing salah satu pekerja BND dengan sebuah website, dan secara otomatis mereka pun mendapat akses masuk. Mereka pun beraksi, namun Benjamin sedikit terlambat dan mengambil data para karyawan, yang notabene tidak termasuk dalam misi mereka. Namun, hal tersebut tidak diketahui oleh teman-temannya.
Esoknya, mereka merayakan pesta keberhasilan Clyde dengan mengundang banyak orang, termasuk Mary. Namun, ketika Benjamin keluar dari toilet, ia menemukan Mark sedang ciuman dengan Mary. Benjamin pun marah dan menutup pintu rumahnya, sehingga teman-temannya tidak bisa masuk. Karena sakit hati, ia malah jadi sok pahlawan dengan memberikan data karyawan BND kepada MRX secara diam-diam. Keesokan harinya, ada berita tentang kematian salah satu anggota kelompok peretas yang bernama Franz. Dan ternyata ia bekerja di dalam BND. Karena kejadian tersebut, Clay lah yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Agar tidak terlacak, mereka memasuki Darknet untuk menghubungi MRX lewat perpustakaan umum Berlin. Europol yang sudah mengetahui posisi pasti mereka pun langsung bergerak. Honey dan para agen pun datang, namun mereka tidak berhasil menangkap Clyde. Oleh karena itu, Honey pun diskors karena tidak dapat menangkap mereka. Di perbincangan tersebut terungkap bahwa MRX adalah salah satu anggota Friends. Tetapi kenapa dia malah membunuh temannya, yaitu Crypto? Ia adalah salah satu anggota Friends yang notabene adalah teman satu tim dari MRX. Clay pun memutuskan untuk pergi meretas Europol karena merupakan misi yang MRX berikan kepada Clay ketika menghubungi MRX lewat perpustakaan umum tersebut. Sebelum mereka berangkat, mereka sempat membakar rumah Benjamin agar jejaknya tidak diketahui oleh agen Europol. Berbagai cara mereka lakukan untuk memasuki Europol, hingga tangan Max pun terkena paku. Dengan berpura-pura menjadi pengunjung yang sedang kehilangan dompet, Benjamin pun bisa masuk ke sana dan memasang sebuah hardware milik Paul yang bisa mengakses komputer di sana. Kemudian, Benjamin masuk ke Darknet menggunakan kunci yang diberikan MRX. Tujuan ia masuk adalah untuk memberikan virus Trojan kepada MRX agar menginfeksi server Europol. For your information nih, jadi virus Trojan adalah perangkat lunak yang berbahaya dan dapat merusak sebuah sistem atau jaringan dan bertujuan untuk memperoleh informasi dari target dan mengendalikan perangkat tersebut. Ketika virus Trojannya diberikan kepada MRX, virus tersebut malah dijatuhkan oleh MRX. Dan ternyata, kunci yang digunakan Benjamin untuk masuk ke Darknet adalah IP transmitter. Jadi, IP transmitter adalah alat yang bisa melacak orang yang memegangnya. Kemudian, agen Europol pun masuk dan mengejar Benjamin. Namun, Benjamin berhasil melarikan diri. Benjamin pun kembali ke apartemen. Lalu, ia menemukan mayat teman-temannya dan alur film pun mulai maju hingga kondisi sekarang. Kembali ke ruang interogasi, Benjamin bilang bahwa ia telah trauma dan tak ingin menjadi Benjamin lagi. Di ruang interogasi, Benjamin bilang dia ingin identitas baru, dan sebagai gantinya ia bisa menuntun mereka kepada MRX. Honey yang diskors pun masih bimbang. Hingga pada suatu titik Honey pun setuju. Benjamin pun mulai beraksi, berpindah ke Darknet. MRX yang sedang dihujat orang-orang di Darknet merasa tersakiti karena telah menjual nyawa temannya kepada pemerintah. Kemudian, Benjamin menyamar menjadi MRX dan berbincang-bincang dengan orang-orang di sana. MRX yang terkunci pun kesal dan memecahkan pintu dengan sebuah palu. Dan ternyata palu tersebut bukanlah palu biasa, melainkan IP transmitter. Lokasi MRX pun ditemukan. Polisi pun langsung meringkusnya. Identitas MRX ternyata anak berusia 19 tahun dan ia tinggal di New York. Ketika di ruang interogasi, Honey menemukan tangan kanan Benjamin memiliki luka tertusuk paku seperti yang dimiliki Max. Pada akhirnya, Honey menyadari kejanggalan dalam cerita Benjamin. Honey pun pergi ke rumah Benjamin, dan kondisi rumahnya masih bagus, dan tak ada sisa kebakaran. Ia pun berlanjut ke tempat Mary nongkrong. Mary berkata bahwa ia kenal Benjamin, tetapi ia juga berkata bahwa ia tidak pernah bertemu dengannya akhir-akhir ini.
berpindah ke rumah sakit, di mana nenek Benyamin dirawat, dan ia pun mengobrol dengan dokter. Hani bertanya apakah Benyamin memiliki penyakit. Si dokter pun menjawab bahwa Benyamin memiliki penyakit kepribadian ganda. Jadi, Max, Stefan, dan Paul adalah Benyamin sendiri. Ketika diperiksa di kamar apartemen, tak ditemukan mayat sama sekali. Hani pun membatalkan pembuatan identitas baru untuk Benyamin. Namun, Hani yang kasihan memilih untuk menepati janjinya, yaitu untuk membuatkan identitas baru untuk Benyamin. Dengan terbongkarnya identitas MRX, dua anggota Friends lainnya pun terungkap. Dan ternyata, dua anggota yang lain adalah dua orang ini. Hani pun mengantarkan Benyamin ke dermaga, dan Benyamin pun pergi. Ketika di atas kapal, betapa terkejutnya kalian bahwa mereka berempat memang ada. Dan film pun tamat. Jadi, kesimpulannya adalah semua cerita Benyamin memanglah benar, kecuali teman-temannya yang tewas dan rumah yang dibakar. Tetapi, kenapa Benyamin memiliki luka paku yang sama seperti Max? Hal tersebut memanglah sudah direncanakan oleh Benyamin, dan luka itu memang dibuat untuk mengelabui Hani. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan jadi sok pahlawan, dan jangan terlalu mudah percaya sama orang. Oke, sekian buat alur film ini. Gue pamit undur diri. Tetap stay safe and see you in the next video. Bye bye.